saya akan ajarkan beberapa metode Smart Edu untuk mempermudah adik-adik supaya bisa cepat belajar matematika. Yang pertama adalah perkalian pembagian. Bisa dilihat ya, perkalian pembagian kadang masih ada yang belum hafal, belum lancar. Saya akan ajarkan hanya dalam 3 detik, adik-adik bisa langsung perkalian pembagian yang angka besar ini. Caranya adalah detik pertama lihat tangan saya, bayangkan angka 10 di tangan saya. Detik kedua 10-nya saya pindahkan ke jidat saya, detik ketiga lepas. Jadi di jidat saya ada angka 10. Dah, lihat cara ngitungnya di layar. Cara ngitung perkalian besar 6, 7, 8, 9. Caranya adalah bayangkan 10 dulu di jidat saya ini. Lalu kita kurangi 10 kurangi 6 dan 10 kurangi 8. Ini udah selesai. Nggak usah pakai jari, ini udah bisa kita jawab. Caranya kurangi sekali lagi 6 kurangi 2. Lalu angka yang di bawahnya yang kecil 4 kali 2-nya dikali. Tuh, jadi 48. Selesai, gampang ya. Nomor 2, bayangin lagi 10 di jidat saya, kurangi dengan yang dikalikan. Berarti itu 10 kurangi 7, 10 kurangi 7. Cara ngitung jawabannya, kurangi sekali lagi, 7 kurangi 3, 4. Lalu dikali yang angka kecil kan gampang, 3 kali 3 adalah 9. Jawabannya 49. Oke, kita lanjut nomor 3. Sama, 10 dikurangi 9 adalah 1, 10 kurang 8 adalah 2. Kurangi, 8 kurangi 1 boleh, 9 kurangi 2 boleh. 9 kurangi 2 adalah 7, tinggal dikali 1 kali 2, jadi 72. Ajarkan di jidat saya adalah angka 10. 10 kurangi 9, jadi kurangi lagi, 10-nya dikurangi lagi. 10 kurangi 9, 1 taruh di depan, jadi di atas 5, tinggal ditambah, 5 tambah 1 adalah 6. Tuh, oh dikurang dulu, lalu ditambah ke ujung depan. 10 kurangi 7, 3 tambah 5, 8. 10 kurangi 8, 2 tambah 6, 8. 10 kurangi 6, 4, 4 tambah 4, 8. 10 kurangi 8, 2 tambah 7, 9, dan selesai. Bayangin di jidat saya angka 10. Nah, lalu ada yang namanya konstanta Dr. Hendrik. Hafalkan angka 2 dan angka 3 ya, angka 2 dan angka 3. Dah cukup. Ya, cuman 3 detik udah bisa. Tinggal kita cara ngitungnya nanti dikurangi ya. 10 kurangi 2 adalah 8, ataupun 10 kalau dibalik kurangi 8 jadi 2. 10 kurangi 3 adalah 7. Nah, ada 4 angka ini disebut di anak-anak Smart Edu namanya konstanta Dr. Hendrik. Makanya mereka belajar akar pangkat 3 cuman 5 detik langsung bisa. Kok bisa? Lihat cara jawabnya. Berapa lama kalau pakai cara standar kerjakan sekian banyak soal. Kadang harus dihafalin, kalau lupa. Oke, padahal caranya segampang ini. Langkah pertama, coret ratusan sama puluhan. Tuh, ratusan puluhannya kita buang. Kalau cuma ada puluhan, ya puluhannya aja yang dibuang. Tuh, jadi tersisa cuma 1-2 angka. Oke, atau yang penting 2 angkanya dicoret ya. Oke, lihat belakangnya aja. 2 itu ada nih, konstanta Dr. Hendrik yang disebut keajaiban angka 10. Jadi cara ngitungnya lagi tulis 10, dikurang lagi 10 kurangi 2 adalah 8 dan selesai. Tuh. Hitung akar pangkat 3 gampang. 3 ada nih 3. Oh, berarti 10 dikurangi 3, 7. Beres tuh. Nanti kalau kamu hitung balik, 7 kali 7 kali 7 akan menjadi 343. Tuh. Memang ya. Nah, sekarang 9 nggak ada di konstanta Dr. Hendrik, cuman ada 2, 3, 8, 7. Kalau nggak ada, nggak bisa 10 kurangi 9. Ini tinggal dicoret, pindahin. Jadi jawabannya tetap nggak berubah. Ini belakangnya 6, jawabnya tetap 6 karena nggak ada 6 di konstanta. 5 nggak ada juga di konstanta, jawabannya tetap 5. Jadi gampang banget belajar akar pangkat 3. Jadi kalau kamu bisa tahu kunci-kunci belajar matematika, nggak ada yang susah matematika sampai SMA. Ya, oke, mudah-mudahan ada jodoh nanti saya belajar dengan metode Smart Edu untuk seluruh materi ya. Belakangnya 7, enggak ada konstanta. 7 ada di konstanta. Jadi 10 kurangi 7 adalah 3. Nah, sekarang bagaimana akar pangkat 3 1728? Kita mulai. Urutkan dari yang terkecil nih, masuk materi ulangan 3/5 dan seterusnya. Kadang nyamain dulu penyebut, butuh berapa lama kamu kerjakan satu soal. Kalau ada 10 soal makin lama ngerjainnya. Padahal caranya gampang. Ini itu bab perbandingan pecahan ya. Jadi semua pecahannya kita kali 10. 3 30, 2 jadi 20 dan seterusnya. Tinggal dibagi 30 bagi 5, ini nilainya 6. 20 dibagi 4, yang ini nilainya 5.
10 dibagi 3, yang deket-deket aja kan 3 deket 9 ya, 3 lebih aja kita tulis. 40 dibagi 9, yang deket-deket aja 4 lebih, kan 36, 4 kali 9 ya, jadi deket ke 30. Yang penting nggak boleh lebih aja. 70 dibagi 10 adalah 7. Nah, dengan demikian kita nggak usah nyamakan penyebut, udah tahu mana yang paling kecil kan, yang nilainya 3, berarti yang paling kecil 1/3. Lalu ke 4/9 karena skornya cuma 4. Lalu ke yang skornya 5, 2/4. Lalu yang skornya 6, 3/5. Yang paling besar 7/10. Tuh, jadi ulangannya tiba-tiba gampang. Itulah kenapa kita buat program pendidikan Smart Edu, supaya ada lagi anak Indonesia susah belajar matematika, apalagi sampai stres gara-gara matematika. Karena semua bab, bukan 1-2 bab, semua bab bisa mudah cepat kamu kuasai. Nah, urutkan dari yang terkecil, tambah pusing lagi sekarang, nggak cuma pecahan. Padahal gampang. Kunci rahasianya adalah ya, kita akan lanjut belajar pecahan. Bagaimana cara mudah kuasai pecahan dengan sangat cepat dan hasil kamu pasti akurat ya. Oke, perhatikan baik-baik bahwa soal-soal pecahan ini kadang menyulitkan siswa karena variasi yang sangat banyak dan kadang hitungannya angkanya besar. Oke, saya akan ajarin langkah pertama belajar pecahan dengan sangat mudah di Smart Edu. Smart Edu kamu akan belajar pecahan dengan 2 tipe. Yang pertama pembilang 1, yang kedua pembilangnya lebih dari 1 ya. Kenapa? Nanti di SMP kamu akan ketemu bab aljabar seperti ini, Dek. Ya, 1/2x tambah 1/3 dan seterusnya, bentuk pecahan tapi aljabar. Nah, dengan metode Smart Edu ini kamu akan belajar bukan hanya menguasai pecahan, tapi sekaligus basic cara cepat mudah menguasai nanti pecahan aljabar. Supaya ketika kamu belajar di Smart Edu nggak ada ilmu yang pudar, nggak ada ilmu yang hilang. Biasanya anak belajar SD masuk SMP lupa lagi materinya. Tapi dibekali Smart Edu, materi SD akan jadi dasar yang kuat buat kamu di SMP dan nanti SMP lanjut SMA. Kita langsung bahas. Nomor 1, untuk pembilang angka 1 sebetulnya kita langsung coret aja. Kita samakan menyebut dengan kali. 5 kali 3 15. Operasi tinggal jawab pembilangnya 3 tambah 5, tinggal dijumlah ya. Jadi jawabannya 8/15. Nomor 2 sama ya, 7 kurang 2 harus dari belakang ya. 7 kali 2 14 dan selesai lagi. Sama, 1 kita coret, samain penyebut 8/15. 5 tambah 3 adalah 8, 8 tambah 7 adalah 15 dan selesai juga. Soal berikutnya, satunya kita coret, 5 kurangi 2 adalah 3, 5 kali 2 adalah 10, tinggal 9 kurangi 4 adalah 5 dan selesai. Nah, itulah kenapa ketika kamu udah paham metode ini, kita ketemu soal misalkan nih contoh aljabar SMP. Ini kan jadi mudah. Kamu tinggal kurangi 3y, tinggal jumlahkan 3y tambah 2x, sisanya tinggal dikali 2x kali 3y, jadi 6xy dan selesai. Tuh. Semudah itu sebagai belajar matematika ya. Nah, berikutnya tinggal kamu kuasai bagaimana kalau pembilangnya lebih dari 1 dan ini mudah. Kamu hanya luangkan waktu beberapa menit untuk menguasai operasi dasar hitungan pecahan ini ya. Nggak perlu berjam-jam ataupun berhari-hari, cukup beberapa menit. Nah, terjadi masalah biasanya ketika yang dikurangnya lebih kecil. Contoh, kita nggak bisa nih 2 kurangi 3 nggak bisa. Ya makanya mereka yang hanya mengandalkan rumus cepat mentok biasanya di soal seperti ini. Di Smart Edu kamu bukan belajar rumus cepat. Nanti semua konsep ini kamu akan pelajari ya. Bagaimana pemahamannya, problem solvingnya untuk setiap soal-soal pecahan. Jadi sekali lagi belajar matematika terbaik adalah kamu harus paham, kamu harus bisa analisis, kamu harus bisa problem solving, nanti diajarin di Smart Edu. Bukan mengandalkan rumus cepat. Oke, kita langsung bahas. Caranya adalah convert dulu. Makanya saya bilang belajar pemahaman dulu tentang pecahan. Akan belajar mengubah pecahan jadi desimal ya. Masih banyak anak siswa SD bahkan SMP kesulitan mengerjakan, apalagi yang di level ketiga. Oke, kita membahas dari level 1 dulu. Sebetulnya gampang ya. Untuk pecahan yang nggak ada angka di depannya tulis aja 0 supaya nanti kita tahu ini 0, lalu desimalnya berapa, tambahin 0 pada pembilang, kita tinggal bagi. 30 bagi 5 adalah 6 dan selesai. Gampang kan? Depannya 4 tambahkan 0 pada pembilang, 20 dibagi 4 adalah 5, jadi 4,5. 7 1/5. 7 1/5, tulis 7, tambahkan 0 pada pembilang, 10 bagi 5 adalah 2 dan selesai. Nah,
Sering yang kedua di level 2 ini kesulitan karena kadang menentukan posisi komanya suka salah, apalagi soal terakhir. Padahal segampang ini deh. Tulis 7-nya, pembilangnya kita tulis ulang, 24 kita tulis ulang, 16 tulis ulang. Berikutnya kita hitung nolnya ada berapa, kasih garis di bawah 0. Contoh 100, nolnya 2, kasih garis 2. Nah jawabannya kasih garis 2 juga harus sama. Setelah garis keluarin koma, yang di atas garis tidak ada angka, kasih 0. Di depan koma nggak ada angka, kasih 0 juga. Jadi semua yang kosong isi 0 dan selesai. Contoh yang nomor 2, 24 per 100, garisnya 2 juga kan, karena 100, ini juga garis 2 baru koma. Nah di depan nggak ada angka, kita kasih 0, jadi 0,24. Kemudian 16 udah, garisnya 1 ya, karena 10, berarti kasih garis 1, kasih koma setelah garis. Jadi jawabannya 1,6. Soal berikutnya tulis 8, garisnya 1, kemudian koma, kasih 0, 0,8. Nah perhatikan baik-baik karena hasil jawabannya akan sangat akurat. 75-nya tulis, pembilangnya beres, 0-nya kita kasih garis ada 5, bikin garis 5 dari belakang, 1, 2, 3, 4, 5, nggak usah takut salah karena ini akurat 100%. Baru koma, yang nggak ada angka di depan garis ini kita kasih 0, juga di depan desimal, di depan koma nggak ada angka kita kasih juga 0 dan selesai. Nah berikutnya level 3, banyak anak SD, SMP, bahkan SMA masih kesulitan kalau desimalnya di tingkat ini ya. Contoh 5 per 13, 3 per 8, 7 per 9. Ternyata sangat mudah kalau kamu paham kuncinya. Nah, gitu. Berikutnya lihat bagaimana cara sangat mudah belajar pembagian desimal yang banyak dikonsulkan siswa kesulitan mengerjakan soal pembagian desimal. Padahal segampang ini. Langkah pertama, abaikan 0 dan koma, kita tinggal dibagi aja, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Lalu kita hitung ada berapa angka di belakang koma pada angka yang membaginya, yang belakang ya. Ada 2 angka, kita kasih 0-nya juga 2, tambahin 0,2. Lalu lihat yang dibagi ada koma tidak, angka di belakang koma kan nggak ada. Jadi selesai, jawabannya adalah 500. Gampang kan? Oh, jadi ini nambahin 0 ya. Oke, sekarang 25 dibagi 5 adalah 5, satu angka di belakang koma, nambahin 01. Nah, ketika sekarang ada angka satu angka di belakang koma pada yang dibagi, ini menghilangkan 0-nya 1 juga. Jadi jawabannya adalah 5. Tuh. Nah, sekarang kita bahas nomor 3. Banyak sisa masih susah kalau angkanya panjang kayak gini. Pada prinsip kuncinya kamu pegang ini mudah. 12 bagi 3 adalah 4. Kamu hitung nih, pembagi ada berapa angka di belakang koma? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, tambahin 0-nya 4. Selesai, tinggal yang di depan. Kunci sama, ada berapa angka di belakang koma? Ada 3, coret 0, 3 tuh, 2, 3, dan jawabannya 40 beres. Jadi ini nambah 0, ini mengurangi 0. Nah, bagaimana cara jawab nomor terakhir? 15 bagi 3 adalah 5, nambah 0-nya 2, sementara yang dicoretnya 4 kan nggak bisa dicoret. Basic cara cepat menghitung perkalian, dimulai perkalian belasan dulu ya. Ini buat manfaatnya banyak. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Lihat baik-baik. 1 kali 1 beres. Lalu belakangnya tambah. 3 tambah 2, 5. 3 kali 2, 6. Dan selesai. Yang ini sama. Depannya dikali, belakangnya ditambah, sekali lagi belakangnya dikali. Selesai itu. Nah, coba adik-adik hitung sekarang 13 kali 13. 1, 6, 9. Tuh gampang ya. 1 kali 1, 3 tambah 3, 3 kali 3. Yang ini 1 kali 1, 5 tambah 3. Nah, pas 5 kali 3, 15. Ada 2 angka, satunya naikin ke depan. Jadi hasilnya akurat 195. Nah, sekarang kita akan lihat aplikasi perkalian yang di atas tadi, yang belasan tadi, ke aljabar yang katanya sulit nih. Padahal segampang ini, perhatikan. Makanya kalau tahu kuncinya ini gampang. 1 kali 1 udah 1. Ini pun sama kan, koefisien X-nya kalau nggak ada angka 1. Oke. Nah, sekarang lihat aplikasinya. X-nya kalau nggak ada angka kan berarti depannya juga 1. Kita tinggal ngitung. 1 kali 1 adalah 1. X kali X, X kuadrat. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 3 juga 6 nih, 6X. 3 kali 3, 9. Ini pun 3 kali 3, 9. Tuh. Jadi yang bawah gampang nih. X kali X. Tambah dulu jadi 7X. Lalu 5 kali 2, 10. Dan selesai. Tuh. Pak, bagaimana kalau puluhan? Bagaimana kalau depan X-nya koefisiennya tidak 1? Mudah-mudahan ada jodoh belajar sama Smart Edu Dr. Hendrik. Kamu nggak akan stres lagi, susah lagi belajar matematika sampai SMA.
Ya, jadi kalau SD udah lewat, jangan sampai SMP sulit juga, apalagi SMA. Padahal sudah ada metode belajar yang paling gampang, kuasai cepat matematika. Nah, ini sekarang kelas 8, mulai materinya tambah sulit. Mana anak kelas 8? Perhatiin, ini ilmu mahal, nggak ada di buku manapun. Ya, saya akan ajarkan metode Smart Edu, analisis dan pemahaman, bukan rumus cepat. Kamu nggak akan pintar dengan mengandalkan rumus cepat, tapi kemampuan kamu meningkat drastis kalau belajar metode analisis dan pemahaman. Ini contohnya. Buat persamaan garis yang sejajar, 2x tambah 3y sama dengan 10 melalui titik 5,2. Pembahasannya ini secara normal di samping ya. Pertama, cari gradien dengan rumus ini. Kalau kamu lupa rumusnya, selesai, kamu tidak bisa jawab. Yang kedua, itu yang jadi masalah belajar matematika. Rumusnya banyak dihafalin. Di Edu, kamu tidak menghafal satu rumus pun, yang penting paham, beres. Rumusnya yang kedua harus masukin ke sini. Dan kadang belajar rumus ini pun nggak tahu rumus ini dari mana, kenapa rumus ini dipakai. Ujungnya kita dapat jawaban 2x plus 3y sama dengan 16. Padahal segampang ini kalau metodenya diganti dengan analisis dan pemahaman. Analisisnya sederhana, lihat ya. Buat persamaan garis sejajar, artinya sejajar, otak berpikir, apa itu sejajar? Gradiennya sama. Apa itu gradiennya sama? 2x plus 3y-nya tetap. Oh, berarti jawabannya 2x plus 3y. Langsung 50% udah selesai benar tuh jawabannya 2x plus 3y. Tinggal nyari konstantanya berapa sih ujungnya. Cara nyari konstanta, substitusi titik. Jadi ini x-nya 5, y-nya 2, masukin. 5 ke x, 2 ke y. 5 kali 2, 10. 3 kali 2, 6. 10 tambah 2, 16. Jadi jawabannya 2x tambah 3y 16 dan selesai. Jawabannya sama. Bukan rumus cepat, tapi kemampuan kamu menganalisa akan meningkat berkali lipat. Jadi soal-soal sulit mendadak mudah. Itulah pentingnya belajar Smart Edu. Bukan rumus cepat, ini murni kamu belajar analisis. Mana anak kelas 8, 9? Terakhir nih ya, udah sedikit lagi. Ada baris aritmatika. Siapa yang sudah belajar baris aritmatika dan capek ngapalin rumusnya? Berapakah UN-nya dari baris aritmatika yang di atas? 7, 11, 15, 19. Ini rumus harus dihafalin. Ini apalagi tambah panjang dan seterusnya ya. Padahal segampang ini. Perhatikan baik-baik. Kita akan bahas 4 soal ini dalam waktu yang sangat mudah dan cepat. Apa itu UN? Nanti kamu belajar analisis UN ya, karena waktu terbatas saya bahas singkat. Berapa beda 7 ke 11? 4. Berarti tulis aja 4N. Tuh 50% udah beres. Tambah. Kita kurangi, ini kan selisihnya 4. 7 ke 11 naiknya 4 ya. Kurangi, 7 kurangi 4 berapa? 3. Langsung 100% beres UN tuh. Ya, satu baris kau bisa bikin UN dengan mudah. U100 sama, tinggal ngisi 100 ke N ya. 4 kali 100, 400 tambah 3, 403. Nyari SN, kalau kamu malas ngafalin rumus ini, caranya perhatikan. Banyak cara ya, banyak cara. Cara paling gampang ini dibagi 2. Jadi dari 4N plus 3 langsung convert ke SN. Nanti kau bisa minta link videonya untuk dipelajari ya. 4N ini caranya dibagi 2 4-nya. Dari mana? Metode rumus Dr. Hendrik ya. 2N. Nah, karena SN itu N-nya pasti pangkat 2. Jadi setelah 4-nya dibagi 2 kan jadi 2. N-nya naik jadi pangkat 2. Ditambah koefisiennya ditotalin dulu yang UN. 4 tambah 3 kan 7. SN pun harus 7. Jadi 7 kurangi 2 yang ini. Jadi 5 kan. Jadi 5N. Jadi kalau UN cuman N-nya 1, kalau SN ada N kuadrat sama N, itu udah rumus pastinya seperti itu ya. Jadi tinggal masukin S200 tuh nanti. Ini udah 2N kuadrat plus 5, 2N kuadrat plus 5 cara standar sepanjang ini. Padahal kamu bisa kerjakan soal ini satu baris selesai. Gimana caranya? Analisis harus jago. Gampang caranya belajar di Smart Edu. Nggak ada lagi matematika sulit. Lihat, sepanjang ini hafalin rumus panjang. Kamu tinggal convert hanya dalam waktu 5 detik beres. Tinggal nge-convert. Saya ulang cara nge-convertnya. Perhatikan baik-baik, ini jarang ada di buku, hampir nggak pernah ada di buku atau kamu dibahas sekolah. Setengah jadi 4, 2, N-nya naik pangkat. Supaya nilainya sama, ini 7, maka kan 2 tinggal butuh angka 5, tambahin N. Karena yang tadinya nggak ada N harus berubah ada N-nya. Selesai. Kalau S200 ya tinggal convert aja, 200-nya masukin sini ya, gampang ya. Oke, nah terakhir nih kelas 9 nih soal kita terakhir untuk SMP. Mana anak kelas 9 yang mau TKA, perhatikan baik-baik ya. Ini saya akan bahas segampang mungkin. Oke,
Ini metodenya harus merasionalkan. Merasionalkan ada dua cara. Yang pertama perkalian sekawan yang diajari di buku-buku dan di sekolah. Saya akan ajarkan merasionalkan metode pengurangan. Ada di Smart Edu, kau bisa belajar kunci-kunci tekniknya. Syarat dilakukan pengurangan pada merasionalkan soal seperti ini harus dua-duanya dalam bentuk akar. Jadi tinggal dikurangi, Pak. Iya. 5 kurangi 2, 3, selesai. 50% menjawab soal udah selesai. Dengan cara merasionalkan metode pengurangan. Lalu tinggal mengisi yang di atas, kamu tinggal kalikan. Tuh, 3 dikali akar 5 plusnya berubah jadi min. Selesai. Jadi merasionalkan konsep yang kedua ini lebih mudah dan lebih cepat. Tinggal 3 yang dicoret, jadi akar 5 min akar 2. Dan selesai. Selesai, Pak. Udah selesai. Nah, sekarang coba nomor 2 perhatikan. Nanti kamu bisa minta linknya ya. 29, akar 29 dikurangi 2 enggak bisa. Ya. Bukan berarti nanti di hitungan normal akar 5 ditambah akar 2 jadi 3, ini salah ya, enggak boleh ya. Ini hanya berlaku untuk merasionalkan ya. Jadi tidak berlaku untuk akar 5 tambah akar 2 jadi 3, ini salah. Ini hanya berlaku untuk materi merasionalkan. Jadi kalau kita ini dalam wacana merasionalkan, akar 29 dengan 2 ini, 2-nya harus dirubah dulu jadi akar 4. Jadi 2-nya dibikin dalam bentuk akar. Supaya merasionalkan dengan mengurangi syarat terpenuhi. 29 kurangi 4, 25. Tuh. Ya. Bukan berarti akar 29 dikurangi 2 jadi 25, itu enggak bisa. Merasionalkan, sekali lagi ya, jangan salah ya. Makanya nanti belajar lebih detail di Smart Edu. Tinggal dikalikan 25 dikali akar 29 kurang jadi tambah 2. Coret, selesai. Jadi jawabannya akar 29 plus 2. Oke, materi terakhir. Siapa yang lagi belajar BRSL, bangun ruang sisi lengkung, hafalan rumusnya banyak, apalagi kerucut susah dihafalin. Perhatikan baik-baik, segampang ini ngitung luas selimut, luas permukaan kerucut. Ada yang namanya garis pelukis nih. Ini kuncinya di garis pelukis. Saya tulisnya S1 karena saya mau bikin S2. Untuk garis pelukis 2 yang nggak ada di buku-buku ya. Tujuannya apa? Memudahkan kamu ngitung luas selimut, luas permukaan. Nah, panjang yang kedua ini berapa lebih panjang? Iya, 8-nya tambah 5 dulu. Ya, kalau yang pendek 8, yang panjangnya tambahin 5 sedikit lah. Jadi 13 panjangnya kan. Maka, cara ngitung luas selimut tinggal dikali 8 kali 5, 40 pi cm kuadrat. Kalau di cm persegi ya. Kalau harus dihitung sampai selesai ya pi-nya ganti 3,14. Lalu luas permukaan gimana ya?